Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Roni Kurniawan dengan NIM D1B1200053 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian angkatan 2020. Baik, kali ini saya akan menjelaskan 3 metode, yaitu metode gravimetri, titrimetri, dan kolometri dalam mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode analisis gravimetri. Analisis gravimetri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama gravimetri curah hujan atau tetua, yang kedua elektrogravimetri, yang ketiga gravimetri fotalisasi dan termogravimetri, yang keempat titrimetri gravimetri, dan yang kelima gravimetri partikulat. Yang selanjutnya yaitu faktor penting untuk analisis gravimetri. Yang pertama, koagulasi atau aglomerasi atau diinginkan. Yang kedua, peptisasi atau tidak diinginkan. Yang ketiga, nukleasi. Yang keempat, pertumbuhan partikel. Yang kelima, suspensi koloid. Yang keenam, kopresipitasi atau tidak diinginkan. Dan yang ketujuh, pencernaan atau baik. Yang selanjutnya yaitu keunggulan menggunakan analisis gravimetri. Yang pertama yaitu dilakukan dengan peralatan sederhana. Yang kedua, interpretasi hasil mudah pembaca berhubungan langsung dengan jumlah analit. Yang ketiga, memberikan hasil yang sangat akurat dan tepat. Yang keempat, hasil gravimetri digunakan untuk memeriksa keakuratan metode lain. Yang selanjutnya kita masuk pada metode analisis titrimetri. Titrimetri dikenal juga sebagai titrasi, adalah metode analisis kimia kuantitatif yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit yang telah diketahui. Oleh karenanya, pengukuran volume memainkan peran kunci dalam titrasi. Metode ini dikenal dengan analisis volumetri. Setiap metode titrimetri selalu terjadi reaksi kimia secara komponen analit dengan titran dinyatakan dengan persamaan umum. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis titrasi. Yang pertama, titrasi asam basa. Titrasi asam basa bergantung pada titrasi antara asam dan basa ketika dicampur dalam larutan. Selain sampel, indikator pH yang sesuai ditambahkan ke dalam berjana titrasi merefleksikan rentan pH pada titik ekivalen. Yang selanjutnya titrasi redoks. Titrasi redoks berdasarkan reaksi reduksi oksidasi antara oksidator dan reduktor. Suatu potensioner atau indikator redoks biasanya digunakan untuk menentukan titik titrasi. Misalnya ketika salah satu konsumennya adalah kalium dikromat. Selanjutnya itu titrasi fasa gas. Titrasi fasa gas adalah titrasi yang dilakukan dalam fasa gas, terutama sebagai metode penentu spesies relatif melalui reaksi dengan kelebihan beberapa gas yang bertindak sebagai titer. Selanjutnya yaitu titrasi kompleksometri, yaitu berdasarkan pada pembentukan kompleks antara analit dan liter. Secara umum mereka memerlukan indikator kompleksometri khusus yang membentuk kompleks lemah dengan analit. Selanjutnya titrasi potensial zeta, yaitu titrasi yang titik akhirnya dimonitor menggunakan potensial zeta, bukan menggunakan indikator, untuk menentukan karakteristik sistem heterogen seperti koloid. Selanjutnya yaitu asai, adalah suatu bentuk titrasi biologi yang digunakan untuk menentukan konsentrasi virus atau bakteri. Selanjutnya itu metode analisis kolometri, adalah metode perbandingan menggunakan perbedaan warna. Metode kolometri mengukur warna suatu zat sebagai perbandingan. Biasanya cahaya putih digunakan sebagai sumber cahaya untuk membandingkan absorpsi cahaya relatif terhadap suatu zat. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur perbandingan warna yang tampak adalah kolorimeter. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kolometri. Pemakaian indikator tidak mempengaruhi pH kolometri. Hal ini disebabkan karena indikator pada umumnya adalah asam atau basa yang sangat lemah. Faktor yang mempengaruhi kolometri adalah pemakaian indikator yang tidak cocok dengan pH larutan. Selain itu, adanya protein dan asam amino karena bersifat amfoser sehingga dapat bereaksi dengan asam ataupun basa.
Yang selanjutnya yaitu kolometri terbagi atas dua metode, yaitu 1. Kolometri visual menggunakan mata sebagai detektor. 2. Fotometri, yaitu menggunakan fotosel sebagai detektornya. Selanjutnya itu syarat pewarnaan metode kolometri. Yang pertama, warna terbentuk harus stabil, reaksi pewarnaan harus selektif. 3. Larutan harus transparan. 4. Kesensitifannya tinggi. 5. Ketepatan ulang tinggi. 6. Warna yang terbentuk harus merupakan fungsi dari konsentrasi. Selanjutnya yaitu keuntungan metode kolometri. Yang pertama, metode kolometri seringkali akan memberikan hasil yang tepat pada konsentrasi rendah dibandingkan prosedur titrimetri ataupun gravimetri padanya. Selain itu, prosedur kolometri lebih sederhana dilakukan daripada prosedur titrimetri ataupun gravimetri. Keunggulan yang kedua yaitu suatu metode kolometri seringkali dapat diterapkan pada kondisi-kondisi di mana tidak terdapat prosedur gravimetri ataupun titrimetri yang memuaskan, misalnya untuk zat hayati tertentu. Untuk keunggulan yang ketiga yaitu prosedur kolometri mempunyai keunggulan untuk menetapkan rutin dari beberapa komponen dalam sejumlah contoh yang serupa oleh dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya, cara analis kolometri. Analis cara kolometri berdasarkan kepada perbandingan warna larutan yang konsentrasinya tidak diketahui dengan larutan standar, yaitu larutan yang diketahui konsentrasinya. Yang dimaksud adalah warna di sini semua warna mulai dari rentan inframerah hingga ultraviolet. Berdasarkan intensitas warnanya, konsentrasi zat mempunyai warna sendiri dapat diukur. Untuk zat yang tidak berwarna, contoh kita jadikan suatu senyawa yang berwarna dengan menambahkan reaksi-reaksi yang sesuai intensitas dari cahaya, kemudian dibandingkan dengan suatu larutan standar yang telah diketahui ketepatannya. Jadi baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.